Hola Sobat Koboy, ketemu lagi sama gua nih. Gimana kabar lu semua? Semoga sehat walafiat ya. Jika Pak Karno mengatakan, beri aku 10 pemuda, maka akan aku goncang dunia. Maka kali ini giliran buku yang ditulis oleh para penulis sepanjang sejarah ini yang berhasil mengguncang dunia dengan kontroversi yang menyelimutinya. Namun di samping beberapa buku yang berhasil mengguncangkan dunia dari segi positif, apakah lo pernah mengira ada buku yang mengguncang dunia dari segi negatif? Ya, buku-buku ini pernah menimbulkan kekacauan dunia, kematian, dan kehancuran berskala luas. Siapkah lo untuk membacanya? Let's check this out. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe channel kita, di-share juga ke akun sosial media lainnya seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. 1. The Malleus Maleficarum karya Heinrich Kramer dan Jacob Springer 1486. Buku ini masuk dalam daftar sebab isinya yang menyesatkan manusia kala itu. Pada tahun 1487 sampai 1520, buku ini diterbitkan dalam 20 edisi. Kemudian 16 edisi di tahun 1574 hingga 1669. Buku ini berisi panduan untuk para penyihir dan hakim untuk memburu penyihir dan membasmi mereka. Karena buku inilah pembunuhan besar-besaran terjadi di masa itu. Peristiwa ini terjadi sebelum adanya reformasi Protestan di seluruh Eropa. Buku ini sempat populer di kalangan reformis yang menganut idealisme, yaitu suci, dan fanatik untuk menghancurkan kejahatan di negara mereka. Sebab buku inilah kekacauan melanda Eropa dan menjadi dalang dalam perburuan penyihir selama berabad-abad. Susah dipercaya bukan? 2. The Prince karya Niccolo Machiavelli 1532. Buku ini adalah salah satu buku filosofi dan pernah menjadi pedoman atas penerapan sistem tirani. Beberapa ahli dunia mengklaim bahwa Stalin juga memiliki buku ini. The Prince adalah buku yang ditujukan untuk para pemimpin dan penguasa untuk melepas keraguan mereka, membimbing penguasa untuk yakin bahwa otoriter, paksaan, serta kejahatan lebih berpotensi dibandingkan memimpin dengan kebaikan. Menurut Machiavelli, tidak perlu bagi seorang pangeran untuk memiliki semua kualitas yang disebutkan di atas, yaitu penyayang, setia, manusiawi, jujur, dan religius. Namun memang perlu untuk terlihat memilikinya. Bahkan saya berani mengatakan ini bahwa dengan memilikinya dan selalu mengamatinya mereka berbahaya, dan dengan terlihat memilikinya itu berguna. Beberapa orang yang terinspirasi oleh buku ini adalah Stalin, Hitler, Mussolini, dan Napoleon I dari Prancis. 3. Mein Kampf karya Adolf Hitler 1925. Untuk buku satu ini mungkin lu sudah cukup mengenalnya. Melalui buku ini Hitler menyebarkan paham antisemitisme, genosida yang menjadi idealismenya. Dalam bukunya Hitler menguraikan rencana rasisnya untuk Jerman baru yang mencakup pembunuhan massal orang Yahudi dan perang melawan Prancis dan Rusia untuk memberi ruang hidup bagi orang Jerman. Pada awalnya, para penerbit mengabaikan naskah ini. Namun saat Hitler telah resmi menjadi pemimpin Jerman, buku ini pun disebarluaskan. Diyakini 10 juta eksemplar beredar pada tahun 1945. Buku ini sebagian besar dipengaruhi oleh The Crowds, A Study of the Popular Mind oleh Gustav Le Bon 1865. Yang menyarankan propaganda sebagai alat untuk mengendalikan perilaku irasional massa. Hitler juga bercerita tentang The Jewish Spiral yang diyakini sebagai konspirasi orang Yahudi untuk menguasai dunia. Dalam buku ini juga menguraikan pandangan dunia rasial di mana orang diklasifikasikan berdasarkan ras sebagai superior atau inferior. Pada tahun 2003 untuk pertama kalinya sequel Mein Kampf Zweites diterbitkan dalam bahasa Inggris. Zweites buku kedua mengembangkan ide asli Mein Kampf dan menguraikan rencana lebih lanjut untuk perang dengan Amerika Serikat dan Inggris untuk seluruh dunia yang didominasi oleh Jerman. 4. Democracy and Education karya John Dewey 1916. Buku ini berhasil menjadi kontroversial sebab dalam bukunya Dewey menyatakan bahwa pendidikan bukanlah tentang fakta. Ia menguatkan sisi dari pendidikan anti klasik yang keras serta karakter tradisional. Ia menjadi salah satu orang yang berperan dalam pengembangan dasar filosofi pragmatisme, yaitu pemikiran yang mengusulkan bahwa kebenaran dibuat dan dapat berubah. Dampaknya bagaimana? Dapat dipastikan anak-anak dengan pendidikan rendah tidak membuat tentang fakta dan pengetahuan yang kuat. Meskipun prinsip-prinsip Dewey saat ini masih dijadikan struktur dasar dalam pengembangan kurikulum pendidikan di Selandia Baru. 5. The Manifesto of the Communist Party karya Karl Marx dan Friedrich Engels 1848. Buku ini telah menginspirasi beberapa rezim paling brutal dalam sejarah manusia. Terlepas dari munculnya negara-negara yang merupakan negara Marxis sejati, buku ini telah mengilhami begitu banyak tindakan kejahatan manusia sehingga tidak dapat ditolerir. Beberapa prinsip yang ditemukan dalam manifesto adalah penghapusan kepemilikan pribadi atas tanah, penyitaan properti para emigran, pajak yang berat, dan penghapusan warisan. Bisa dikatakan buku ini adalah buku paling berbahaya yang pernah ditulis dalam sejarah.
Jangan hanya dalam satu sudut pandang. Mencerna satu bacaan tanpa menilik sumber lain yang sepadan. Carilah sumber sebanyak-banyaknya ya Sobat Koboy. Oke Sobat Koboy, semoga info yang gue kasih bermanfaat buat lu semua ya. Tetap setia di channel kita biar gak ketinggalan info-info up to date dan menarik lainnya. See you in the next video Sobat Koboy. Bye.